Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari FRI 45 yang beranggotakan Enggar Marianto, Nusaidah, dan saya sendiri Daneswari akan mempresentasikan mengenai final report produk kami yaitu The Battles dengan nama perusahaan FRI 45 Corporation. Kami akan menjelaskan dari final report teknik, kemudian PFT, dan juga APSIS secara berurutan. Yang pertama, ini adalah produk kami, yaitu The Battles. The Battles ini merupakan botol keamanan multifungsi yang berisi cairan cabai dan juga pisau. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai STP-nya terlebih dahulu. Untuk secara geografis, produk kami akan dijual di Kota Bandung karena melihat dari kasus kejahatan di Kota Bandung yang ternyata tidak sedikit. Jadi dengan botol keamanan yang kami buat diharapkan dapat membantu masyarakat sebagai alat perlindungan diri. Kemudian secara demografis, produk kami akan digunakan oleh masyarakat, khususnya oleh perempuan yang berusia 18 hingga 55 tahun. Kemudian untuk targeting sendiri, target pasar kami adalah masyarakat yang membutuhkan alat pelindungan diri, yaitu perempuan dengan usia 18 hingga 55 tahun. Kemudian untuk positioning, produk kami sendiri yaitu The Battles diharapkan bisa mudah digunakan oleh seluruh masyarakat, sehingga kami memiliki tagline yaitu Press Your Spray, Save Yourself. Diharapkan dari tagline tersebut, masyarakat menyadari bahwa produk kami mudah digunakan dan juga berfungsi dengan baik, sehingga diharapkan produk kami memiliki posisi yang baik di konsumen. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai marketing mix. Yang pertama tentang produk kami sendiri adalah The Battles tadi, yaitu alat keamanan berisi cairan cabai dan pisau kecil yang terletak di botol bagian bawah, sedangkan botol bagian atas digunakan untuk pengisi air minum biasa, di mana cairan cabai itu bisa digunakan dengan cara menekan spray agar cairan cabai keluar, dan juga untuk pisau kecilnya bisa diambil dari dalam tutup bawah. Untuk harganya sendiri, kami membandrol The Battles dengan harga 100.000 per piecesnya. Kemudian untuk lokasi pabrik dari produk kami terletak di Kota Bandung, tepatnya di Anjarsari. Kami juga bekerja sama dengan supplier yang berada di Kota Bandung, yaitu Indowater 199. Kemudian kami akan melakukan promosi untuk produk kami melalui Google Ads, event, dan juga website dari FRI 45 Corporation. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nusaidah. Berikut merupakan strategi dan rencana pemasaran dari perusahaan kami. Yang pertama, yaitu event. Tujuan diadakannya event untuk melakukan branding, membangun relasi, dan berkaitan dengan B2B atau business to business. Perusahaan berencana untuk melakukan event 1 kali dalam setahun. Lalu yang kedua, yaitu terdapat Google Ads. Nah, Google Ads ini berguna untuk membuat koneksi, lalu agar membuat orang-orang itu dapat mengenal produk kita. Dan untuk meraih market B2C atau business to customer. Perusahaan berencana untuk melakukan Google Ads ini 2 kali dalam setahun. Lalu yang ketiga yaitu website. Nah, website ini bertujuan untuk mengenalkan produk kita kepada konsumen. Selain itu, dapat membuat portofolio untuk perusahaan. Perusahaan berencana untuk membuat website 1 kali dalam setahun. Sehingga, jika ditotalkan, untuk biaya rencana pemasaran dari perusahaan adalah 23 juta untuk per tahunnya. Berikut merupakan rencana produksi. Terdapat demand sebesar 6.385 dengan peningkatan sales target sebesar 1,03% per tahunnya. Dan berikut merupakan tabel jumlah pembeli berdasarkan peningkatan sales targetnya. Lalu diketahui juga terdapat allowance sebesar 1% dan peningkatan production volume plan sebesar 1% juga. Dan berikut merupakan jumlah pembeli berdasarkan production volume-nya. Selanjutnya yaitu rencana SDM sebelum rekrutmen. Terdapat 7 posisi.
Lalu untuk jumlah SDM-nya sebelum rekrutmen pada tahun 2003 hingga 2005, yaitu masing-masingnya 22 orang. Lalu berikut merupakan rencana SDM yang dibutuhkan setelah rekrutmen. Terdapat beberapa perubahan posisi, sehingga terdapat 11 posisi yang dibutuhkan. Lalu untuk SDM yang dibutuhkan itu jumlahnya 27 untuk tahun 2026 dan 2027. Berikut merupakan proyeksi keuangan perusahaan. Untuk mendapatkan hasil dari COGS, harus menambahkan total direct cost dan total overhead cost, sehingga didapatkan hasil COGS untuk tahun 2023 hingga 2027. Lalu untuk menghitung COGS per produk, itu tinggal membagi COGS dibagi dengan volume produknya, sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proyeksi keuangan. Pada slide kali ini kita akan bahas tentang balance sheet, di mana pada tabel balance sheet ini meliputi ada final cash balance, availability finished product, total current asset, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk masih sama, yaitu sheet balance sheet, yaitu untuk liabilities, and owner equities. Lalu untuk sheet balance sheet check yang ditampilkan yaitu sudah nol atau sudah balance. Selanjutnya untuk analisis kelayakan dapat dilihat untuk NPV and payback periodnya. Dari tahun 2022 hingga tahun 2007 ini menggunakan metode NPV dan PBP itu sendiri. Untuk NPV-nya sendiri sebesar 78.839.769 rupiah, dan untuk payback periodnya 4,36. Hal ini dapat dikatakan layak karena nilai payback period masih kurang dari tentang tahun 5 tahun atau yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal awal, yaitu selama 4,36 tahun. Dan untuk nilai NPV-nya sendiri sudah positif atau sudah tidak minus. Selanjutnya untuk analisis kelayakan berikutnya itu IRR atau internal rate of return untuk tahun 2022 hingga tahun 2027. Untuk akumulasi NPV yang pertama itu sendiri sudah positif sebesar 21.083.668 rupiah, dan untuk akumulasi NPV yang kedua itu negatif sebesar 6.024.860. Untuk nilai IRR-nya itu sendiri itu sebesar 8,16%, dikatakan layak karena nilai tersebut sudah dikatakan lebih dari besaran bunga yang ditetapkan. Lanjutnya untuk analisis kelayakan menggunakan metode BCR. Untuk BCR ini didapatkan hasil 1,14, sudah dikatakan layak karena sudah berada di atas nilainya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi untuk final report. Selanjutnya, kami akan menyampaikan final report dari praktikum PFT. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai studi kasus dari praktikum PFT. SRI 45 Corp merupakan sebuah perusahaan manufaktur, di mana perusahaan tersebut memproduksi alat bantu keamanan multifungsi, yaitu The Battles. Perusahaan ingin mendirikan sebuah pabrik yang berlokasi di Jawa Barat. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan perancangan tata letak dan fasilitas guna untuk mempermudah dalam pembangunan pabrik. Berikut merupakan jarak supplier ke lokasi alternatif pabrik. Terdapat 3 lokasi alternatif. Yang pertama yaitu di Kota Bandung, yang kedua Kota Karawang, dan yang ketiga yaitu Kabupaten Subang. Untuk yang pertama yaitu jarak supplier ke lokasi alternatif pabrik di Kota Bandung. Supplier terdekatnya yaitu Indowater dengan jarak 31,2 km. Yang kedua yaitu jarak supplier ke lokasi alternatif pabrik di Kota Karawang dengan supplier terdekatnya yaitu CV Sahru dengan jarak 72,64 km.
Dan yang ketiga yaitu jarak supplier ke lokasi alternatif pabrik di Kabupaten Subang. Dengan supplier terdekatnya, yaitu CV Sahrul, dengan jarak 49,68 km. Tabel di bawah ini merupakan resum dari jarak supplier ke lokasi alternatif pabrik dalam bentuk meter. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana satu lokasi dapat terpilih di antara dua alternatif lokasi lainnya menggunakan faktor rating. Faktornya dibagi menjadi dua, yaitu faktor kuantitatif dan faktor kualitatif. Bentuk faktor kuantitatif sendiri terdiri dari UMK, biaya tanah, dan availability land. Lalu untuk faktor kualitatifnya terdiri dari kualitas human resource, akses transportasi, resiko dari bencana alam, dan potensial market. Lalu saya akan jelaskan bagaimana angka-angka di sini didapatkan. Yang pertama untuk UMK, land cost, availability land pada kuantitatif faktor itu didapatkan dari supporting data kuantitatif. Lalu untuk angka pada 3 supplier itu didapatkan dari jarak supplier ke lokasi alternatif pabrik di sini dalam bentuk meter. Lalu untuk angka pada faktor kualitatif itu didapatkan dari supporting data kualitatif, di mana sebelumnya kami melakukan penyebaran kuesioner, lalu kami mengolahnya hingga didapatkan rata-rata dari data tersebut sebagai berikut. Selanjutnya yaitu terdapat tabel normalisasi, di mana bentuk perhitungannya itu didapatkan dengan data faktor kuantitatif ini. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai perhitungannya. Untuk UMK, land cost, dan 3 supplier itu menggunakan minimum data. Namun, untuk availability land itu menggunakan maksimum data. Kenapa UMK, land cost, dan 3 supplier itu menggunakan minimum data? Karena UMK, land cost itu berkaitan dengan biaya, sehingga harus diminimalkan. Begitu pula dengan 3 supplier, karena berhubungan dengan jarak, maka harus diminimalkan. Sebagai contoh, untuk UMK pada perusahaan A. Untuk normalisasi UMK pada perusahaan A, yaitu minimum dari perusahaan B dan perusahaan C dibagi dengan perusahaan A dikalikan dengan 100. Lalu didapatkan hasil sebagai berikut. Begitu pula dengan yang lainnya. Namun, untuk availability land itu menggunakan maksimum. Sebagai contoh, yaitu availability land pada perusahaan A dengan data kuantitatif faktor sebagai berikut, yaitu untuk mendapatkan tabel hasil normalisasi availability land perusahaan A, yaitu 1731 dibagi dengan maksimum dari perusahaan B dan C, lalu dikalikan dengan 100. Lalu didapatkan hasil sebagai berikut. Berikut merupakan hasil dari faktor rating 3 alternatif lokasi, di mana WT merupakan bobot yang didapatkan dari penentuan faktor dan bobot. Namun untuk supplier ini bobotnya dibagi 3 karena terdapat 3 supplier, sehingga dibagi menjadi 3. Lalu untuk angka-angka pada alternatif 1, 2, 3 pada faktor kuantitatif itu didapatkan dari tabel normalisasi berikut. Lalu untuk angka-angka alternatif 1, 2, 3 pada faktor kualitatif itu didapatkan dari faktor kualitatif berikut ini. Lalu ditotalkan dengan rumus sum produk alternatif 1 terhadap beratnya, bobotnya. Untuk lokasi pabrik terpilih, yaitu pada alternatif 1, Kota Bandung. Kenapa? Karena hasil dari totalnya itu yang paling tinggi adalah alternatif 1, Kota Bandung, yaitu sebesar 76,31. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan bahas prinsip di mana demand yang didapat oleh perusahaan yaitu 6.386 per tahun untuk hari kerja dalam perusahaan itu sebanyak 240 hari, untuk jam kerjanya yaitu selama 8 jam per hari
Untuk hari kerjanya yaitu 5 hari, untuk hari Sabtu dan Minggu libur. Berikut adalah tampilan untuk tabel routing sheet-nya. Terdapat beberapa operasi di routing sheet ini. Jadi untuk total mesin aktual yang dibutuhkan selama proses produksi the bottles itu adalah 14 mesin dengan rincian mesin bubuk sebanyak 5, untuk mesin milling sebanyak 4, untuk mesin pewarnaan 1, jadi cukup total yaitu sebanyak 14 mesin. Selanjutnya di sini kita akan bahas stacking maksimum. Stacking maksimum ini yaitu atau penentukan maksimum di setiap operasinya. Terdapat 33 operasi di sini. Contohnya yaitu untuk receiving menuju GPPU atau tutup botol atas besar itu untuk stacking maksimumnya sebanyak 1608, dan seterusnya hingga operasi yang terakhir yaitu W menuju ship shipping itu untuk stackingnya sebanyak 2828. Selanjutnya untuk jumlah MH terpilih itu kita menggunakan truk pallet jet dengan kapasitas maksimum yaitu 1.800 kg. Lalu untuk penggunaan MH terpilih ini untuk pengantaran dari dan menuju, contohnya dari GPPU menuju A, jadi MH yang dibutuhkan sebanyak 1, dan seterusnya hingga W menuju ship, MH yang dibutuhkan sebanyak 1. Atau dapat dikatakan MH max yang digunakan sebanyak 1 untuk setiap operasinya. Setiap operasi atau setiap pergerakannya adalah 1. Selanjutnya, kita akan bahas jumlah waktu pengantaran paling optimal, di mana untuk unit load yang terpilih atau paling optimal yaitu unit load 27 dengan waktu 1110, dengan perbandingan unit load satunya untuk waktunya itu sendiri yaitu sebanyak 1498, jadi yang paling optimal adalah unit load 27 yang dipilih oleh perusahaan. Selanjutnya untuk jumlah frekuensi pengantaran. Berikut adalah tabel untuk jumlah frekuensi pengantaran untuk setiap operasi yang ada di perusahaan. Untuk operasi yang ada yaitu dari hingga contohnya receiving menuju GPPU, yaitu frekuensinya setiap pengantarannya itu 1, dan seterusnya hingga operasi yang terakhir yaitu W menuju ship dengan frekuensinya 1. Maka didapatkan kesimpulan berdasarkan tabel di atas, jumlah frekuensi pengantaran untuk masing-masing prosesnya adalah 1. Selanjutnya untuk luas area. Untuk lantai produksi sendiri membutuhkan luas sebanyak 400 meter persegi untuk setiap fasilitas yang ada. Contohnya untuk inisial A itu sendiri dengan nama fasilitas itu turning mesin 1 membutuhkan total area 30 meter persegi. Begitupun seterusnya untuk setiap mesin turning dan milling. Lalu untuk meja assembly yang pertama hingga meja assembly yang lainnya, meja inspeksi dan meja packaging membutuhkan 25 meter persegi. Untuk area receiving-nya membutuhkan 1 meter persegi, untuk area GBBT-nya membutuhkan 1 meter persegi, untuk area GBBT-nya membutuhkan 1 meter persegi, area warehouse membutuhkan 1 meter persegi, dan untuk area shipping-nya membutuhkan 1 meter persegi. Sehingga didapatkan total untuk lantai produksi ini yaitu 400 meter persegi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai luas area dari kantor kami. Jadi selain memiliki lantai produksi, kami juga memiliki kantor di mana kantor tersebut akan berisikan ruang CEO dan juga pegawai dengan total area 123 meter persegi. Kemudian ada ruang meeting dengan total luas area 73 meter persegi. Lalu ada living room dengan luas total area 12 meter persegi dan juga ada dapur dengan luas area 16 meter persegi. Dari keempat ruangan tersebut, maka total area dari kantor kami adalah 224 meter persegi.
Kemudian ini merupakan tabel from to chart dari FRI 45 Corporation. Setelah dilakukan perhitungan dari beberapa tahap dari REC hingga shipping, ditemukan total biaya untuk material handling equipment-nya yaitu Rp194.759.000. Kemudian ini merupakan initial layout dari perusahaan kami, ada layout dari lantai produksi, kemudian ada juga layout dari musola atau masjid, kemudian toilet, kemudian ada security post, ada parkir pegawai, ada kantin, dan juga ada kantor. Kemudian setelah mencari initial layout, kami juga melakukan perhitungan di aplikasi WinKSD untuk mendapatkan final layout yang paling sesuai. Untuk perhitungan di aplikasi tersebut, kami menghitung berdasarkan beberapa tipe layout, yaitu initial layout, kemudian final layout, analisis layout, dan juga distance layout dengan beberapa departemen, ada 2 departemen, 3 departemen, 2 lalu 3 departemen, dan juga 3 lalu 2 departemen. Dan ini merupakan final layout kami, yaitu final layout after 2 iterasi departemen. Untuk pemilihan final layout sendiri, kami memilih final layout ini karena memiliki total cost yang paling kecil, yaitu Rp171.462.000. Kemudian ini adalah video dari pabrik dan kantor kami yang sudah dibuat menggunakan aplikasi SketchUp. Jadi ada tempat parkir, kemudian ada taman. Lalu di sebelah kanan ada kantor, di sebelah kiri ada pabrik. Ini ada di belakang kantor ada kantin. Lalu ini adalah gudang dan juga pabrik beserta alat dan juga meja yang dibutuhkan. Kemudian di sini ada toilet, ada tempat wudhu dan juga musola. Sekian presentasi dari Final Report PFT, akan dilanjutkan ke Final Report APSI. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman akan menjelaskan Final Report APSI 2022 tentang produk kami, itu Database. Selanjutnya untuk database awal, di sini memperlihatkan beberapa fitur. Yang pertama ada produk underscore log, ada raw underscore material, ada raw underscore material underscore log, user, WIP underscore detail, WIP underscore log. Selanjutnya untuk database produk, pada database underscore produk. Untuk database produk ini, menurut saya terdapat sintak menjalankan web untuk perusahaan kami. Pada database produk ini digunakan untuk menyimpan data dan untuk manipulasi data yang ada atau dilakukan tindakan pada web perusahaan kami. Selanjutnya ada database produk underscore log. Pada database produk underscore log ini digunakan untuk fitur logging atau misalnya untuk login atau submit, edit, dan lain sebagainya untuk membantu mengembalikan dokumen dari produk yang telah dilakukan tindakan di web. Selanjutnya untuk database raw material. Database raw material ini digunakan untuk menyimpan data ataupun memanipulasi data untuk segala kebutuhan yang diperlukan pada web di fitur raw material itu sendiri. Selanjutnya terdapat database raw material log. Sama seperti produk log, raw material log ini digunakan untuk sistem logging atau
submit jika terdapat edit untuk raw material dan lain sebagainya. Selanjutnya, terdapat database untuk user. Database untuk user ini terdapat sifat juga yang digunakan untuk menjalankan web atau mengoperasikan web. Database ini juga untuk menyimpan ataupun memanipulasi data yang diperlukan dari segala tindakan yang dilakukan pada web. Terdapat beberapa operator yang menggunakan web ini sendiri dengan username-nya masing-masing, username dan password-nya. Selanjutnya terdapat database WIP atau work in process. Pada WIP ini sendiri digunakan sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu untuk menyimpan data dan untuk memanipulasi data yang diperlukan pada web yang digunakan untuk perusahaan kami. Terdapat sintak yang digunakan untuk mengoperasikan web tersebut. Selanjutnya, untuk database WIP underscore detail. Untuk WIP detail ini untuk lebih merinci segala barang atau bahan baku yang belum jadi pada perusahaan kami yang ingin dimasukkan datanya atau diinput oleh setiap usernya. Maka di WP detail inilah tempat setiap user untuk masukkan data yang diperlukan. Selanjutnya ada database WP store log. Sama seperti sebelumnya, fungsinya yaitu untuk sistem logging atau jika terdapat data yang dimasukkan seperti edit, submit, dan lain sebagainya seperti itu. Selanjutnya ini adalah halaman login page untuk prototype UI UX tampilan awal perusahaan kami atau SRI 45 Pro. Itu terdapat sebelah kiri dan sebelah kanan yaitu adalah tampilan website dari perusahaan kami. Selanjutnya ada admin homepage. Sebelah kiri terdapat prototype untuk UI UX-nya, terdapat gambar produk dan penjelasan tentang perusahaan kami. Dan sebelah kanan sama, hanya kita telah menampilkannya di dalam web itu sendiri. Selanjutnya berikut merupakan desain dan juga website dari master data produk kami. Dapat dilihat bahwa terdapat toolbar admin, ini juga toolbar admin. Lalu dari admin sendiri bisa melihat sub dari fitur master data, yaitu ada produk, kemudian work in process, dan juga ada material seperti pada desain yang telah dibuat. Kemudian berikut merupakan desain dan juga website dari produk master data page. Dapat dilihat di desain maupun di websitenya terdapat informasi seperti nomor, kemudian nama, kemudian ada jumlah, lalu ada cost of goods sold, lalu ada selling price, dan juga action. Actionnya sendiri ada edit dan juga delete. Lalu di sini juga ada add product untuk menambahkan informasi dari produk lain. Kemudian ada WIP Master Data Page. Di sini sendiri di desainnya ada WIP Product Master Data. Di sini juga judulnya WIP Product Master Data. Lalu ada informasi mengenai nama, nomor, jumlah, dan juga aksi. Untuk namanya sendiri ada assembly 1, assembly 2, dan assembly 3. Kemudian aksinya ada detail, edit, dan juga delete. Lalu di sini juga ada add product seperti pada slide sebelumnya. Lalu di sini juga login sebagai admin. Lalu di sini adalah UI UX dan website dari raw material master data page. Ada informasi mengenai nomor, nama, kemudian jumlah, kemudian harga, dan juga aksi. Kemudian ini ada production admin page. Untuk production admin page masih login sebagai admin di desain maupun di website. Kemudian dari admin sendiri bisa melihat subfitur dari production, ada product arrival, ada product
departure, ada raw material arrival, dan raw material departure. Kemudian ini adalah UI UX dan juga website dari product arrival page. Di sini terdapat informasi mengenai product arrival, yaitu produknya adalah The Battles, kemudian bisa mengisi kuantitas juga, dan ada klik submit di bagian bawah. Selanjutnya ada UI UX dan juga website dari product departure page, kemudian raw material arrival page, lalu ada raw material departure page, lalu ada report admin page, lalu ada production rate report page, lalu ada defect report page. Berikut merupakan accounting page. Untuk yang di sebelah kiri merupakan desain dari prototipenya, lalu untuk yang di sebelah kanan merupakan tampilan dari websitenya. Di sini dapat diketahui beberapa informasi, seperti contohnya yaitu margin dari hasil penjualan. Selanjutnya yaitu operator homepage. Desain ini sama seperti admin homepage, namun yang berbeda adalah menu dari toolbar-nya ini. Berikut merupakan workstation raw material arrival page, di mana pada tampilan ini terdapat 3 kolom yang dapat diisikan oleh operator untuk menginput data seperti material, origin, dan kuantitinya. Lalu yang berikutnya adalah workstation WIP arrival page, di mana untuk tampilannya sama seperti sebelumnya, yaitu terdapat beberapa kolom juga untuk operator dapat menginputkan datanya seperti material, origin, dan kuantitinya. Lalu berikut merupakan workstation WIP finish page, di mana terdapat 2 kolom yang dapat diisi oleh operator untuk dapat menginput data, yaitu material dan kuantitinya. Selanjutnya yaitu workstation product finish page, di mana untuk tampilannya itu sama seperti yang sebelumnya, yaitu workstation product arrival page. Lalu selanjutnya yaitu production homepage. Tampilan ini sama seperti admin homepage, hanya berbeda usernya saja, yaitu production staff. Lalu selanjutnya yaitu ada product arrival page, di mana terdapat 2 kolom yang dapat diisi oleh staf produksi, yaitu nama produk dan kuantitasnya. Lalu staf produksi dapat klik submit, lalu secara otomatis data yang diinputkan akan tersimpan pada database. Selanjutnya yaitu product departure page, di mana terdapat 2 kolom juga yang dapat diisi oleh staf produksi untuk dapat menginput data, yaitu produk dan kuantitinya. Selanjutnya ada raw material arrival page, di mana sama seperti sebelumnya terdapat 2 kolom juga untuk dapat menginputkan datanya. Selanjutnya ada raw material departure page, di mana ini terdapat 3 kolom yang dapat diisi oleh staf produksi untuk dapat menginput data, seperti material, lalu asal departemen, lalu kuantitasnya. Sekian presentasi penyampaian final report dari FRI 45 kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.